Hai Bro and Sis, saya Alexandrina dos Anjos Martins dari Timor Leste. Biasanya saya dipanggil Mana Nina, yang artinya kakak Nina. Saya senang jadi kakak buat adik-adik, juga kakak buat teman-teman. Meskipun diantaranya ada juga yang lahir duluan daripada saya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bro and Sis, teman dan keluarga semua yang saat ini sedang menyaksikan FFG TV. Apa kabar semua? Harapan saya saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, apakah kalian semua mau mendengarkan sharing saya? Saya adalah seorang ibu yang sedang setiap hari urusannya dengan anak-anak yang benar-benar tidak tahu tentang apa itu leadership. Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Yang lebih parah lagi bahwa saya tidak bersahabat dengan buku. Apabila saya pegang buku, saya pasti ngantuk. Tetapi kalau saya tidak bisa tidur, saya harus pegang buku, baca, langsung tidur. Tetapi kenapa hari ini saya bisa berbicara di FFG TV? Itu semua karena berkat Tuhan. Saya bisa berada di komunitas FFG bersama leader-leader dunia yang luar biasa. Dan saya berjuang untuk keluar dari zona nyaman saya. Memang berat, tapi karena saya terinspirasi dengan leader saya, dan saya berkomitmen mengambil satu keputusan untuk belajar tentang leadership. Meskipun sekarang masih jatuh bangun, tapi saya percaya bahwa satu hari saya pasti bisa jadi leader yang baik dan punya jutaan pengikut dari belakang Bro and Sis. Oke, saya mau mengajak Bro and Sis, mari kita semua belajar tentang leadership. Zaman sekarang, semua orang dituntut untuk menjadi leader. Baik leader bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Walaupun kita tidak suka memimpin orang lain, itu masalah lain. Bro and Sis, ada sangat banyak orang di luar sana yang sebenarnya telah ada di tempat yang tepat. Namun mereka tidak menyadari bahwa harusnya kita harus mengenal dan move on untuk mengejar keuntungan dari suatu peluang, Bro and Sis. Sangat banyak peluang di luar sana. Kita tidak bisa duduk dan menunggu begitu saja. Semua butuh perjuangan. Nah, jadi leader yang baik untuk diri sendiri harus mengetahui hal itu. Menurut Walter P. Chrysler, pendiri perusahaan otomotif, bahwa alasan mengapa sangat banyak orang yang hidupnya biasa-biasa saja, karena ketika peluang itu mengetuk, mereka ada di halaman belakang, menanti keberuntungan mereka datang sendiri. Nah, kalimat ini sangat bagus. Mari kita simak dan tanya pada diri kita sendiri, apakah saya menunggu di halaman belakang? Atau saya bertanggung jawab untuk mencari dan menemukan peluang itu? Apabila saya atau Bro and Sis, kita mau hal itu terjadi, seharusnya kita berawal dari diri kita sendiri. Dari diri saya, keluarga saya, dan anak-anak saya. Saya harus membangun keluarga saya yang sehat dan kuat. Begitu juga Bro and Sis. Saya membina anak-anak saya dengan hal-hal positif. Keluarga saya harus positif. Apapun tujuan yang ingin diraih dalam hidup pasti bisa diwujudkan lebih efektif. Semua juga pada prinsip. Prinsip itu penting, Bro and Sis. Karena prinsip berfungsi sebagai peta yang membuat kita bisa mengambil keputusan dan bijaksana. Jika kita menerima sebuah prinsip dan menjadikannya sebagai bagian dari pola pikir dan tindakan kita. Bro and Sis, semua hal ini kembali pada pribadi seseorang. Pribadi saya, pribadi Bro and Sis, dan pribadi kita semua. Pada dasarnya saya atau Bro and Sis jadi pribadi yang integritas. Kita semua mau jadi orang integritas. Setiap orang atau setiap pribadi harus memiliki integritas, Bro and Sis. Jika saya mau menggunakan strategi dan taktik untuk mendapatkan hati orang lain agar dapat membuat mereka melakukan apa yang saya inginkan, bekerja lebih baik, semangat, percaya, dan banyak yang mau mengikuti saya, itu salah satunya adalah integritas saya. Dan integritas saya harus saya pertaruhkan, Bro and Sis. Jadi integritas itu dimulai dari hal-hal kecil. Jadi sebelum saya melangkah jauh, saya mulai dalam keluarga saya sendiri. Bro and Sis juga sama. Kemudian saya terapkan dalam jaringan saya, dalam lingkungan saya. Integritas itu bagikan salah satu fondasi rumah di tengah-tengah ganasnya terapan badai. Jika fondasinya kuat, rumah itu akan bertahan dari banjir dan angin dan juga dari gempa bumi dan segalanya. Namun ketika ada retakan pada fondasi itu,
serangan badai akan datang memperdalam retakan itu hingga fondasi tersebut semakin lama semakin rubah, semakin lama dengan rumah itu cepat atau lambat akan roboh sendiri. Oleh karena itu, marilah kita ambil tanggung jawab. Sebagai pemimpin ditentukan oleh diri kita sendiri. Salah satunya pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan yang baik bukan mengenai mengembangkan diri sendiri, melainkan harus mengembangkan tim. Pimpinlah orang lain dengan baik dan bantulah anggota tim untuk menjadi pemimpin yang efektif. Maka karier kita pasti sukses. Jika impian kita besar, kita harus membutuhkan kerjasama dengan tim kita. Supaya tim kerja itu solid, harus membangun saling keterbukaan dan menegaskan disiplin. Disiplin itu sangat penting, bro and sis. Bangun kepercayaan di antara tim dan mencetak calon-calon leader yang mempunyai kemampuan untuk menarik orang lain dan juga menarik leader lain. Itu sangat luar biasa. Apabila pemimpin itu menarik lagi pemimpin yang lain, itu sangat fantastik, bro and sis. Jadi, sebagai pemimpin yang baik harus bersikap positif, punya kemampuan untuk bekerja serta memandang orang lain dan situasinya secara positif. Pengabdian, bekerja sama sebagai tim dan harus menuruti pimpinan. Punya potensi untuk berkembang dan keinginan besar untuk mengembangkan diri dan kemampuan untuk bertumbuh seiring dengan perkembangan waktu, Francis. Ketekunan, kesetiaan, keluasan, berpikir besar, disiplin, dan bersyukur atas apa saja yang kita dapat. Apalagi zaman sekarang, jadi pemimpin bagi kaum milenial. Kaum milenial adalah orang-orang yang lahir di tahun 90-an, Francis. Jadi kita harus tahu tentang karakter mereka karena mereka bosan dengan pekerjaan rutin. Mereka lebih mementingkan kesempatan daripada gaji yang ditawarkan. Mereka lebih suka diarahkan melakukan pekerjaan yang fleksibel dan cenderung mencari peluang dibandingkan loyalitas, Francis. Mereka mementingkan sikap saling menghormati dan mereka ingin supaya mereka dihargai, Francis. Ada satu cerita nyata. Teman saya punya beberapa orang karyawan dari kaum milenial. Dia sangat stres menghadapi karyawannya setiap hari karena mereka tidak mau mengikuti aturan. Absensi hari ini, besok tidak absen. Kerja ini belum beres, sudah tinggalkan pergi lagi. Setiap hari bosnya komplain terus. Mereka kalau mau izin bukannya pada bos, malah izinnya pada temannya. Dan lebih fatalnya lagi, teman ini kasih izin tanpa pengetahuan bos. Alasannya bahwa bos terlalu mendikte dan lain-lain. Satu waktu bos ini menyerah. Beliau mencari lagi orang baru, manajer baru, khusus untuk departemen itu. Manajer orang baru itu datang dari kalangan kaum milenial juga. Akhir cerita, semua satu departemen Wacang namanya itu, hasil evaluasi akhir tahun sangat bagus. Kenapa demikian? Ini pertanyaan buat kita semua. Nah, manajer itu sebelum membuat aturan, dia jelaskan dulu kepada karyawan itu. Dan mereka tidak terlalu ada birokrasi. Manajer itu akrab dengan mereka dan tidak jaga jarak. Mereka menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, rapi, dan hasilnya sangat bagus. Karena manajernya hargai mereka secara lebih personal. Karena mereka merasa dirinya penting, mereka itu sangat membutuhkan sentuhan personal, Francis. Luar biasanya si manajer baru itu sangat cerdas, cepat sekali mengakumulasi semua kemauan karyawan itu, dan ia lebih banyak mendengar dari mereka ketimbang dia bicara. Dan mereka itu lebih cepat mengembangkan diri dengan medsos, dengan tools-tools yang ada. Karena bukanlah posisi yang istimewa, Francis, atau kekuasaan, tetapi harus membantu, membimbing, mengembangkan, dan mengarahkan bawahan. Mempersenjatai mereka dengan tools-tools yang ada, seperti baca buku-buku positif yang dianjurkan, dengar CD, ikut training, pertemuan, dan kegiatan-kegiatan positif yang relevan. Berkomunikasi yang efektif dan berfokus pada solusi, bukan pada masalah. Membuat mereka untuk bisa tahu bagaimana cara mereka bisa investasi buat diri mereka sendiri, Francis. Dan mereka masing-masing harus mengembangkan diri melalui medsos dan tools-tools yang ada. Francis dan keluarga saya semua di mana saja kalian berada, saya mau berbagi dengan Anda semua bahwa saya bisa berdiri untuk sharing di sini karena komunitas FFG. Di dalam komunitas ini saya belajar, saya dibina,
saya diasah oleh leader-leader saya yang luar biasa, sehingga saya bisa muncul di FFG TV. Coba bisa dibayangkan, pisau yang tumpul, diasah sampai tajam. Kalau manusia pada saat diasah, itulah sakitnya. Saya juga melalui proses itu, Francis. Makanya saya bisa berdiri di sini. Karena saya orangnya fleksibel, jadi apapun prosesnya, saya terima, saya tekuni, dan saya jalankan. Saya percaya penuh pada pimpinan saya atau leader-leader saya tanpa syarat. Bro and sis, sedikit saya kutip tentang level kepemimpinan. Ini saya ambil dari buku John C. Maxwell, 5 Level of Leadership. Setiap orang melihat kepemimpinan itu sesuai dengan jalan pikiran mereka sendiri. Ada orang yang berpikir bahwa kepemimpinan yang lebih besar adalah jabatan. Orang lain mengikuti karena keharusan. Kepemimpinan ini dilakukan berdasarkan bak yang diterima dari jabatan mereka. Mereka memiliki jabatan itu tidak salah, tetapi menggunakan jabatan itu yang salah. Nah, itu bukan kata-kata saya, tapi itu saya kutipnya di buku ini. Karena jabatan tidak bisa menggantikan pengaruh. Mereka ini hanya bisa jadi atasan, tetapi tidak pernah menjadi pemimpin. Dan mereka mempunyai bawahan, tetapi mereka tidak punya anggota tim. Jadi di dalam level kepemimpinan, jabatan adalah level yang paling rendah. Sorry ya, ini dari buku. Orang lain mengikuti karena mereka ingin. Mereka diperlakukan seakan-akan bernilai, menciptakan lingkungan jauh lebih positif, baik di rumah, di tempat kerja, saat menjadi sukarelawan. Tujuannya mereka adalah mengenal orang-orang mereka, bagaimana bekerja sama orang-orangnya, anggotanya, menemukan siapa sesungguhnya pemimpin mereka. Orang-orang membangun hubungan yang kokoh dan bertahan lama. Mereka bisa mempunyai orang lain tanpa memimpin orang-orang itu. Dan mereka tidak bisa memimpin orang lain dengan baik jika mereka tidak menyukai orang-orang itu. Ini yang disebut level perkenaan atau level 2, Bro and Sis. Nah, ada juga yang namanya level produktivitas. Pada level ini, pemimpin memperoleh pengaruh serta kepercayaan. Dan orang-orang mulai mengikuti mereka karena apa yang telah mereka lakukan untuk organisasi itu. Pemimpin bisa menjadi orang yang mendorong terjadinya perubahan. Mereka bisa mengatasi masalah-masalah sulit dan menghadapi masalah-masalah yang menyakitkan. Mereka bisa mengambil keputusan sulit yang akan membuat perbedaan dan mereka bisa membawa orang-orang mereka pada tingkat efektivitas selanjutnya, Francis. Para pemimpin menjadi besar bukan karena kekuasaan mereka, melainkan karena kemampuan mereka memberdayakan orang lain. Mereka juga menggunakan jabatan relasi dan produktivitas untuk berinvestasi dalam pengikut mereka dan mengembangkan mereka hingga para pengikut itu menjadi pemimpin. Jadi pemimpin level ini memproduksi diri mereka sendiri dan hubungan antara mereka seringkali bertahan seumur hidup. Luar biasa kan? Intinya bahwa para pemimpin menjadi besar bukan karena kekuasaan karena mereka, melainkan karena kemampuan mereka memberdayakan orang lain. Itu yang luar biasa. Selanjutnya, saya beralih pada satu level yang paling tinggi yang disebut level puncak. Pada level ini membutuhkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Biasanya mereka yang memiliki bakat alamiah untuk memimpinlah yang bisa tiba di level tertinggi ini. Apa yang mereka lakukan? Apa bisa dibayangkan? Beliau-beliau ini mengembangkan orang agar menjadi pemimpin pada level 4. Seorang yang penuh rasa hormat, menyenangkan, dan produktif bisa memberikan pengaruh besar dalam diri orang lain dan memperoleh pengikut dengan sangat mudah, mengembangkan pengikut hingga bisa memimpin seringkali menghadapi hal yang sulit. Kebanyakan pemimpin tidak melakukan karena tindakan ini membutuhkan lebih banyak usaha, lebih dari sekedar memimpin para pengikut. Mereka menciptakan kesempatan yang tidak diciptakan oleh para pemimpin di level lainnya. Dan kepemimpinan mereka memperoleh reputasi positif. Jadi para pemimpin level ini seringkali memimpin lintas jabatan, organisasi, dan kadang-kala juga lintas industri. Francis, dahsyat enggak? Kalau kita melihat dan menghayati kepemimpinan pada level-level seperti ini, para pemimpin tidak meninggalkan satu level dan berpindah ke level lain, berpindah dan ke level selanjutnya. Mereka menambahkan level mereka
Yang lebih tinggi di atas level mereka saat ini adalah proses membangun. Kepemimpinan itu dinamis dan harus disesuaikan saat Anda membina hubungan dengan orang-orang berbeda. Sehingga orang-orang akan menanggapi Anda berdasarkan level kepemimpinan Anda dalam diri mereka. Bro and sis, untuk mencapai satu level tidak sama dengan memperoleh gelar atau memecahkan rekor olahraga. Ketika Anda mulai menapaki level kepemimpinan, Anda akan menemukan bahwa memimpin orang lain pun jauh lebih mudah. Dan setiap level yang lebih tinggi membuat Anda bisa lebih efektif saat memimpin orang lain. Karena mencapai level yang lebih tinggi berarti pengaruh Anda pun meningkat. Ketika itu terjadi, lebih banyak orang siap untuk mengikuti Anda, sehingga pengaruh Anda lebih besar, artinya efektivitas lebih tinggi. Satu hal yang perlu saya tahu, bro and sis tahu, dan kita semua tahu bahwa kita semua perlu tahu bahwa untuk mencapai puncak itu tidak mudah dan harus ada harga yang dibayar. Bro and sis dan keluarga saya dimanapun kalian berada, kali ini saya mau mengundang kalian semua untuk datang join di komunitas ini, komunitas yang luar biasa. Kalian akan diproses, dipoles, dan dihaluskan sampai dapat mutiara. Coba kita tengok kembali ke level-level kepemimpinan tadi. Semua melalui proses yang luar biasa. Nah, proses ini yang indah, bukan hasilnya. Oke, thank you. See you next webinar. Bye-bye.